Mas Kasta ini saya dengar-dengar kan kita juga mungkin udah lama deket ya. Iya udah lama deket tapi nggak jadian Mas. Besok jadian ya. Kalau nggak sekarang itu kapan lagi? Selagi kita masih muda, kita masih punya umur, kita masih hidup, kasih yang terbaik, berikan yang terbaik. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Gojek Expo Crash 5 Special Podcast di segmen terakhir kita, yaitu bersama... Halo, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Taruna tingkat 2 Andra Divera Kasta Ispana. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan di Politeknik Pelayaran Banten. Dan juga saya alumni dari SMA Negeri 2 Wonosari. Oke, keren banget ya. Jadi untuk narasumber kita kali ini yaitu dari Politeknik Pelayaran Banten, Mas. Pelayaran Banten. Oke, dan perlu diketahui juga teman-teman semuanya, mengingatkan kembali ya, sekedar mengingatkan bahwasanya Gojek Expo ini merupakan event yang diselenggarakan oleh alumni Widyatama yang bertujuan untuk memberikan wawasan bagi teman-teman yang sedang berjuang di SNMPTN ataupun SBMPTN seperti itu. Dan banyak juga rangkaian dari Gojek Expo Crash 5 ini, diantaranya ada gubuk, lalu konten-konten menarik di @gojekexpo Instagramnya, dan juga virtual expo kampus melalui Art Steps, dan juga special podcast yang kita selenggarakan hari ini. Dan saya Rizky Yudastiana masih bisa menemani kalian walaupun ngos-ngosan ya. Masih bisa menemani kalian untuk berbincang-bincang dengan narasumber kali ini. Tapi sebelum itu, biar kita lebih enak berbincang-bincangnya, kita copot masker dulu dong. Ya kan? Biar kelihatan, Mas. Iya, biar kelihatan ganteng ya. Waduh, oke. Udah ya? Udah, siap. Oke. Nah, tadi kan narasumber 1, 2, 3 itu tadi ada Mbak siapa tadi? Mbak Arya Nisa, Mbak Arya Nisa. Nah, selanjutnya ada Mas Hudan, lalu ada Mbak Trio, dan juga Mbak siapa tadi? Mbak Nuzul siapa gitu? Nuzul Quran, Mas. Nuzul Daratista? Oh iya. Malah dangdutan nanti, Mas. Oke. Nah, sebelumnya aku pengen tahu nih Mas Kasta. Iya. Kesibukannya sekarang apa nih? Oke, untuk kesibukan saya sekarang, saya kebetulan sedang menempuh pendidikan dan kebetulan kan sekarang kan baru pandemi ya, Mas. Iya, baru pandemi. Jadi seluruh taruna tingkat saya itu dipulangkan ke rumah. Jadi kita sekarang pendidikannya secara online. Iya, secara daring. Oke. Ya, jadi di rumah. Oke. Gitu. Untuk saat ini di rumah dulu ya. Di rumah. Oke. Kalau saya dengar itu ada seperti shift-shiftan gitu loh. Untuk angkatan ini. Oh iya. Ada ya? Mas. Kebetulan kan junior saya yang tahun 2021 ini kan masuk di bulan per September kemarin udah masuk, udah menempuh pendidikan. Nah, dan kebetulan untuk yang angkatan saya di rumah karena kapasitas kampus pada saat pandemi seperti ini kan tidak bisa maksimal, tidak bisa full 100%. Belum bisa maksimal ya. Iya, karena masih ada pembatasan di dalamnya. Betul. Makanya ibaratnya kayak shift-shiftan kayak gitu. Terus nanti insya Allah per bulan Januari kalau misalkan jadi junior saya keluar, terus saya masuk kampus itu untuk menempuh pendidikan di dalam kampus. Karena sampai saat ini saya belum mendapatkan praktek juga, kan kebetulan kalau di rumah kan hanya teori semua, belum dapat praktek. Jadi besok untuk kebutuhan prakteknya kita selesaikan di kampus. Oke. Kalau dari Mas Kasta sendiri, menurut Mas Kasta lebih enak online apa offline pendidikan? Sebenarnya gimana ya, kalau dikatakan enak atau enggaknya sebenarnya lebih enak online karena di rumah ya. Kan di rumah kita bisa bebas ngapa-ngapain. Kalau di kampus kan kita banyak keterbatasan gitu. Tapi pasti di setiap pendidikannya itu pasti ada cerita tersendiri kok, Mas. Ada kesenangan tersendiri. Gimana kita menjalaninya aja. Betul. Gitu. Nah, tadi kan Mas Kasta juga menyinggung cerita perjalanannya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Kasta. Mas Kasta ini saya dengar-dengar kan kita juga mungkin udah lama deket ya. Iya, udah lama deket tapi nggak jadian, Mas. Besok jadian ya. Jadi teman aja lah, Mas. Jadi teman aja. Karena saya nggak belok ini. Enggak, saya juga nggak belok. Iya, saya lurus kok. Nah,
saya dengar-dengar Mas Kasta ini sebelum mendaftar jadi taruna di Politeknik Pelayaran Banten. Iya. Itu Mas Kasta juga sebelumnya berkuliah dulu terlebih dahulu. Berkuliah. Nah, bisa diceritakan nggak itu perjalanannya Mas Kasta dari 0 sampai titik sekarang nih? Waduh. Boleh dong ceritakan. Ini kalau bercerita bisa sepanjang jalan kenangan nggak selesai ini Mas nanti Mas. Boleh. Nggak apa-apa. Oke, sebenarnya kalau dari awal dulu saya itu ketika masuk SMA saya ingin menjadi polisi Mas sebenarnya. Polisi sebenarnya. Ya, ingin menjadi polisi karena udah cita-cita saya dari kecil sebenarnya ingin menjadi polisi. Nah, makanya saya masuk ke SMA. Kebetulan saya masuk SMA pertama kali itu jurusannya adalah bahasa. Bahasa. Ya. Oke. Itu. Jadi kalau dulu itu kan rumor-rumor kayak gimana ya? Jurusan bahasa itu kayak ini bisa nggak sih masuk polisi sebenarnya? Iya, betul. Nah, jadi masih agak samar-samar. Itu saya dulu juga kurang mencari informasi juga. Terus waktu SMA dulu ada program pembinaan jurusan. Nah, terus dari bahasa saya pindah ke IPS, ikut program pembinaan jurusan. Dan alhamdulillah bisa, saya lolos, saya pindah IPS. Oke. Nah, saya jalani itu di SMA. Saya persiapkan fisik, mental, belajar juga untuk bisa diterima di polisi. Nah, tapi karena ada keterbatasan, yaitu keterbatasan tinggi badan. Oke, tinggi badan. Itu saya nggak bisa masuk polisi. Karena polisi itu minimal tinggi badannya adalah 165 kalau saya dulu. Ya. Dan saya hanya sekarang berapa emangnya? Udah ada perubahan lagi? Kurang tahu sih, tapi setahu saya masih 100 di stuck di 165 sih. Berarti saya bisa ya? Coba aja Mas, besok Mas. Oke, coba ya. Coba. Oke. Siapa tahu loh. Siapa tahu. Datang rezeki nggak ada yang tahu. Nah, coba. Oke, lanjut. Oke, di situ saya datang ke Polda, kan ada screening tinggi badan. Itu udah nggak lolos. Kan kalau tinggi badan itu mau diakali seperti apapun tetap susah ya Mas, karena kalau udah gen mau diterapi ditarik ulur itu tetap susah. Walaupun saya dulu juga ikut terapi. Oh iya, ikut terapi juga. Tarik ulur kayak Mas. Oh iya. Kayak hubungan. Oh iya. Kayak gitu. Boleh. Itu. Nah. Tapi efeknya ada nggak tarik ulurnya? Sebenarnya kalau efek tarik ulur itu cuma layangan. Oh enggak. Layangan putus loh. Oh iya. Efek tarik ulur itu sebenarnya cuma pada saat itu. Kalau untuk jangka panjangnya itu nggak bisa, karena itu yang ditarik cuma persendiannya aja. Jadi ketika dipakai aktivitas yang berat kayak lari, bersepeda, itu persendiannya bisa kembali lagi. Oh, seperti itu. Itu kalau konsep yang saya tahu seperti itu. Oke. Nah, terus akhirnya saya cari jalan lain. Saya cari jalan sekolah lain gimana saya masuk sekolah itu yang outputnya langsung lulus, langsung kerja. Oke. Nah, terus saya dapat info di bawah Kementerian Perhubungan ini ada sekolah ikatan dinas, lulus langsung kerja. Nah, saya coba cari informasi di situ. Akhirnya dapat salah satu sekolah. Dulu saya daftar pertama kali 2019. 2019. Ya, Oke. 2019 saya daftar di Politeknik Penerbangan Surabaya. Penerbangan dulu ya. Saya ambil yang matra udara dulu. Oke. Karena saya pengennya intinya apa ya? Saya suka dengan dunia aviasi dulu. Betul. Oke, Gitu. silakan. Nah, ya saya daftar di situ. Nah, terus kan dari persyaratan tinggi badan dan kawan-kawan itu sampai. Karena di bawah Kemenhub itu minimal tinggi badannya untuk pria, untuk taruna itu 160. Oke, memenuhi ya? Memenuhi, saya 163. Oke. Nah, saya memenuhi screening, akhirnya saya mendaftar itu di Politeknik Penerbangan Surabaya. Nah, itu saya udah daftar sampai pantokir pengumuman akhir. Iya. Nah, itu ternyata belum rezeki saya. Belum rezeki. Nah, Oke. itu ya di situ saya sempat down. Itu ya karena apa ya, udah berjuang, udah habis waktu, tenaga, biaya untuk tes kesana kemari. Ya, terus udah sampai di pengumuman pusat dan nggak keterima, itu kan rasanya ya kecewa ya pastinya. Udah berjuang tapi kok ora ketompo. Ya ibaratnya udah rezeki nih. Iya, betul. Terus sempat down. Nah, dan saya di sisi lain saya juga daftar kuliah Mas. Daftar kuliah juga. Saya ikut SNM tingkat sekolah tapi nggak keterima. SNM tingkat sekolah nggak keterima. Belum rezekinya. Karena saya dulu ranking 5 Mas, dari bawah. Oh iya, boleh lanjut. Tapi kan juga tetap ikut seleksi kan dulu tetap ikut semuanya. seleksi nggak apa-apa. Itu. Nah, terus saya daftar SBMPTN. Saya daftar SBMPTN itu ambil di UPN semua Mas. Jurusan Ilmu Komunikasi sama Humas. Kebetulan kan saya orang yang suka dengan perkomunikasian, suka dengan berbicara. Tapi ya belum rezekinya di SBMPTN. Nah, terus saya daftar seleksi mandiri.
Saya daftar seleksi mandiri itu ikut UGM, UNY, UPN, UIN sama UII sama UMY. Itu ada 7 kampus saya daftarin semua. Dan salah satu dari kampus itu yang menerima saya adalah di UNY. Oke. Nah, saya keterima di UNY itu di jurusan pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal di Fakultas Pendidikan. Nah, itu. Oke. Kalau di UNY sendiri itu Mas Kasta sempat berapa tahun, Mas? Kalau saya itu kemarin sempat dapat 3 semester tapi nggak selesai. Cuma sekitar 2,5 atau 3,5? Ya, 3 tapi nggak tuntas. Nah, jadi masih 3 semester tengah-tengah itu keluar. Saya keluarnya di bulan November saya masuk pendidikan, jadi saya keluar gitu. Oke. Jadi buat mengisi waktu terlebih dahulu ya, daripada kita nggak ngapa-ngapain, nanti malah jatuhnya nganggur. Itu mending kita mencari relasi terlebih dahulu. Betul. Mencari ilmu terlebih dahulu untuk mempersiapkan cita-cita yang akan kita tuju selanjutnya, seperti itu. Nah, habis diterima dari UNY itu Mas Kasta masih mencoba lagi untuk mendaftar? Iya, saya masih mencoba lagi untuk mendaftar karena prinsip saya ya, ketika umur saya masih dan ketika saya masih bisa berjuang, itu bakalan saya sikat habis gitu Mas. Idaman banget ide karena motivasi saya pada saat itu adalah orang tua, karena kan saya juga anak pertama kan Mas. Saya pengen mentas, pengen bisa membiayai adik saya, bisa membiayai saya juga sendiri, dan juga bisa membiayai calon istri saya besok. Misalkan bisa modal rapi ya. Ya Mas. Kan niatnya ibadah loh. Oh iya betul. Boleh. Boleh. Lalu selanjutnya akhirnya diterima itu tadi ya, setelah fisik yang cukup lama, tes mental yang cukup lama, akhirnya diterima di Politeknik Pelayaran Banten. Ini di manajemen transportasi laut. Keren banget. Nah, kira-kira kalau dari Mas Kasta sendiri pendaftarannya itu seperti apa? Kan mungkin ada dari teman-teman yang pengen tahu juga pendaftarannya itu kayak gimana sih Mas Kasta, atau aku juga pengen masuk ke sana Mas Kasta, tapi aku nggak tahu cara daftarnya gimana. Nah, mungkin Mas Kasta bisa kasih tahu teman-teman yang ada di rumah gimana cara pendaftarannya atau seperti itu. Oke, untuk pendaftarannya ya, kalian tinggal pantau aja di Instagram resminya Kemenhub atau enggak bkn.go itu. Karena ini adalah salah satu program pemerintah sekolah kedinasan. Nah, itu outputnya lulusan menjadi PNS. Jadi untuk pendaftarannya nanti bisa dipantau di Instagram itu. Nah, terus untuk pendaftarannya bisa masuk di link yaitu SSCASN. Nah, itu sama satu jalur sama CPNS juga Mas. Nah, tapi bedanya kalau saya subnya yang sekolah kedinasan, kalau yang CPNS nanti ada jalannya tersendiri. Sub sendiri ya? Ya, itu lewat web yang itu. Terus nanti bakal diarahin lagi di sana seperti apa. Itu ada langkah-langkahnya juga. Nah itu dia buat teman-teman semuanya. Kalau kalian pengen daftar seperti Mas Kasta ini di Politeknik Pelayaran Banten, bisa banget kalian langsung cek aja di linknya, bukan cek ya, pantau terus di Instagramnya aja. Mending pantau terus di atau websitenya di bkn.go. Iya itu. Nah nanti kalian langsung pilih yang SSCASN itu. Nah seperti itu. Biasanya kalau bukaan sekolah kedinasan itu sekitar di bulan September lah. Di bulan Juni, Juli, September ya, bulan-bulan tengah. Bulan-bulan tengah. Jadi mungkin dari teman-teman masih ada persiapan. Masih ada beberapa bulan ini buat persiapan mental, fisik. Nah, aku pengen tanya nih Mas Kasta. Untuk persiapan mental sama fisik itu tesnya apa aja kira-kira? Kalau untuk tesnya ya Mas, kalau untuk tahapan tesnya ya ini. Tahapan tesnya ini yang pertama ada tes tertulis, ada tes itu hampir soalnya kayak sama CPNS. TBK, TIU, TKP, wawasan kebangsaan, intelijensi umum, dan kepribadian. Nah itu habis itu selesai, nanti kan ada perankingan. Kalau memenuhi nilainya passing grade, itu nanti bisa lolos ke tahap selanjutnya. Nah terus nanti itu ada tes kesehatan. Kalau saya kemarin kesehatannya ada 2, kesehatan umum dan kesehatan mental. Jadi nanti
kesehatan umum itu dari luar dalam. Dites semua, ronsen, cek ini memenuhi syarat kriteria enggak. Nah, terus habis itu nanti ada kesehatan mental. Itu mengerjakan soal hampir seperti psikotes tapi enggak psikotes. Gimana tuh? Gimana? Nyerempet. Nyerempet. Hampir sama tapi tidak mirip. Hampir sama tapi tidak gitu. mirip ya. Jawabannya sebenarnya cuma ya tidak ya tidak. Ya. Jawabannya cuma ya tidak tapi soalnya sekitar 500-an, Mas. Iya. Dikasih waktu tapi. Dikasih waktu, Mas. Dikasih waktu dan perasaan. Boleh. Gitu. Nanti kalau perasaannya memang bisa diterima, ya jadian ya kan. Ya itu kayak gitu. Oke, boleh. Konsepnya sebenarnya seperti itu, Mas, konsepnya. Oke, boleh. Dari tadi kita berbicara mengenai hal-hal yang berunsur-unsur cinta ya. Iya, karena manusia tanpa cinta itu ibaratnya tidak hidup, Mas. Betul banget sih. Gitu. Nah, tadi sampai di tes kesehatan. Habis itu kesehatan masuk ke tes kesamaptaan jasmani, jadi tes fisik. Nah, itu juga diuji fisiknya. Yang lari-lari itu ya? Lari-lari muter lapangan. Itu larinya sekitar 12 menit. 12 menit, terus habis itu ada push up, ada sit up selama 1 menit semua push up sit up-nya, terus lanjut ada shuttle run itu lari angka 8. Itu diambil waktu terbaik. Terus udah selesai. Terus ada rankingan. Kalau udah rankingan itu lolos, nanti lanjut ke tes selanjutnya. Kalau kebetulan yang tahun 2020 ini itu enggak ada tes potensi akademik. Apa itu tes potensi akademik? Tes potensi akademik itu ibaratnya tes tertulis. Di dalamnya itu ada bahasa Inggris dasar dan juga matematika dasar. Nah, itu saya alami di tahun 2019. Berarti saya kalau mau daftar ini udah nggak bisa ya? Soalnya saya matematika dasar aja nggak tahu. Porogapit masih ingat? Nggak ingat. Bongkar ya. Maaf, bongkar kartu ya. Nggak apa-apa, lanjut. Porogapit ya. Ini dilupakan ya. Lanjut aja. Oke, untuk 2019 saya sempat mengalami itu tes potensi akademik. Nah, tapi kebetulan kan nggak keterima di 2019. Tapi waktu saya tes potensi akademik itu saya masih ingat, Mas, saya itu ranking 2 itu waktu itu. Saya ranking 2. Keren banget dong berarti. Tes potensi akademik saya ranking 2, tapi nggak tahu itu belum rezekinya atau gimana, saya nggak keterima di Pantokir. Sebenarnya masih agak mengganjal kok saya nggak keterima ya. Berarti udah rezekinya. Belum rezekinya mungkin. Terus lanjut di tahun ini. Untuk tahun ini kan nggak ada tes potensi akademik. Nah, terus tesnya di psikotes. Psikotes itu ya mengerjakan psikotes seperti pada umumnya. Itu selama kurang lebih 3 jam. 3 jam di dalam ruangan dingin, kebelet pipis itu harus diampet. Lah kenapa kok enggak? Ya karena kalau kita izin kita kehabisan waktu. Karena kalau psikotes kan modelnya setiap subtes itu nanti dikasih waktu selesai, kayak gitu selama berterusan kurang lebih 3 jam kalau nggak salah. Itu yang paling menyita pemikiran sebenarnya di psikotes. Itu kalau di samapta jasmani kan ibaratnya kalau capek cuma badan kan, kalau psikotes pikiran terus boyok ya kan duduk terus sama kandung kemih juga itu menahan pipis itu tadi ya. Itu juga butuh pengorbanan seperti itu, Mas. Ginjal ya ginjal gitu. Enggak apa-apa, tapi alhamdulillah diterima ya. Alhamdulillah pengumuman akhir itu saya masih ingat. Itu kita hampir digantung selama 1 kali 24 jam itu, Mas. Jadi mundur pengumumannya. Terus pengumuman tambah deg-degan dong. Iya, tambah deg-degan. Sebenarnya pengumuman keluar hari ini tapi kebetulan keluarnya besok jam 3 pagi. Nah, itu jadi jam 3 pagi saya itu masih menunggu pengumuman dan keluar pengumuman saya keterima. Rasanya seperti langsung terbang layang-layang, Mas. Langsung terharu ya, soalnya emang perjalanannya nggak semudah yang orang pikir. Iya. Melewati selama berapa ya? 1 tahun, hampir 1,5 tahun untuk jatuh bangun itu benar-benar unbelievable. Oke. Apalagi kan saya juga pernah kuliah kemarin di UNJ itu kan. Itu berjuangnya menjadi mahasiswa. Jadi saya juga merasakan ada untungnya juga sih, Mas. Saya masuk kuliah. Karena saya apa tuh? Bisa merasakan menjadi mahasiswa dan juga dapat cewek enggak? Iya, itu adalah salah satu goal saya sih, Mas. Salah satu goals. Ya alhamdulillah setelah kemarin kuliah di UNJ dapat 1 calon yang bisa diperjuangkan besok. Bismillah, semoga bisa ya. Mbaknya yang di rumah semoga bisa ya.
Tahun 2000 berapa nih? Tak tunggu undangannya ya. Ya bismillah, semoga 2024 2025. Oke. Kan saya harus lulus dulu Mas. Oke, Harus menyelesaikan ketok palu ikatan ya, dinas. ketok palu ya. Ya, doanya ya semua para netizen. Boleh. Siapa tahu ada yang mendoakan gitu kan. Iya, tapi jangan didoakan putus. Iya, enggak, Doakan jangan yang dong. terbaik aja ya. Iya, amin. Semoga lanjut ya. Iya, amin. Amin. Nah, nah itu tadi kan sudah Mas Kasta sudah bercerita mengenai perjalanannya ya. Iya. Nah, kira-kira selama perjalanan itu pasti kan ada suka dukanya ya. Yes, Ada yes. suka dukanya dari tes fisik Mas Kasta itu sampai bener-bener yang bobotnya berapa harus menjadi berapa, Iya. yang tingginya berapa harus jadi berapa gitu kan. Iya. Nah, suka dukanya dari proses perjalanan Mas Kasta itu yang paling bener-bener bikin Mas Kasta apa ya? Koyong ini banget tau gitu. Apa? Kalau suka dukanya itu ibaratnya kalau saya ceritakan itu nggak bisa Mas. Soalnya itu cuma bisa dirasakan kayak gitu Iya. Mas. Itu benar-benar gimana ya? Mau diungkapkan dengan gimana pun pasti susah ya Mas. Oke. Itu. Tapi benar-benar perjuangan saya itu mengajarkan saya untuk sabar, ikhlas dan yakin. Sabar, ikhlas, dan yakin. Betul. Itu ya teman-teman semuanya yang diajarkan oleh Mas Kasta, sabar, ikhlas, Bukan dan diajarkan tapi yang saya bagi. yakin. Oh, Wah. yang dibagi ya. Oke, yang dibagi dari Mas Kasta ya. Sabar, ikhlas, dan yakin. Karena kalau kita sabar ya insya Allah kita akan dapat apa yang kita inginkan. Iya, tanam sabar tuai nanti. Ya. Betul banget. Dan aku pengen tanya lagi nih, goals tadi kan itu goals buat Mas Kasta sendiri ya, seperti yang tadi apa itu dapat itu tadi ya. Calon loh. Calon ya. Tapi untuk goals dari Mas Kasta sendiri selain dapat calon itu apa sih? Yang jelas goal saya ketika saya udah masuk ya Mas. Iya, ketika udah masuk. Ketika saya udah masuk, yang jelas goals terdekat saya dan yang paling saya inginkan adalah saya bisa lulus dengan nilai yang terbaik, dapat penempatan yang terbaik, Amin. dan juga dibukakan semua pintu rezeki, Amin. bisa membantu orang tua saya, Amin. membantu adik saya, Amin. membantu orang-orang yang sedang sangat butuh, Ya, amin. dan juga menikah. Amin. Karena ya tujuan mau apa lagi sih Mas kalau nggak gitu? Iya betul, menciptakan keluarga. Iya, itu. Menciptakan keluarga. Karena itu yang memang diidam-idamkan oleh banyak orang. Iya, Mas. Menyempurnakan agama. Iya. Iya sih, woy. Oke ya. Iya, Nah, Mas. oh iya kayak gitu. Mungkin Oke. itu. Nah, selanjutnya nih, Mas Kasta kan tadi juga sudah bercerita mengenai perjalanannya Mas Kasta dari awal, dari titik nol sampai akhir, sampai masuk sekarang ini ya, bisa masuk sekarang ini. Nah, pasti kan ada ya jatuh bangunnya. Iya, Mas. Dan rasa ingin menyerah tadi juga Wah, pasti ada ya. iya, Mas. Nah, gimana sih caranya Mas Kasta bisa keluar dari zona pengen nyerah kayak gitu, dan cara mengatasi situasi tersebut gimana sih kalau dari Mas Kasta? Kalau keluar dari zona ingin menyerah itu, saya ingat Mas, banyak orang-orang yang sayang sama saya. Oke. Jadi saya nggak boleh mengecewakan mereka. Oke. Dan saya harus yakin dan wani. Yakin Nah, dan wani. Nah, karena Dan sabar ya. ya, karena mencoba dan terus berusaha akan lebih baik. Perkuat harapan dengan doa-doa. Oke. Gitu Mas. Itu tadi ya. Yakin dan wani. Wani. Yang penting ki yakin sih. Sing penting yakin sih. Wani dan juga perkuat dengan doa-doa. Yes. Itu. Dan itu ya teman-teman, kalau kalian mungkin merasa sedang terpuruk atau mungkin pas jatuh-jatuhnya mungkin nggak diterima di SNM atau SBM atau universitas yang kalian pengenin, nggak apa-apa, tetap berusaha, yakin, wani, dan tetap perkuat dengan doa-doa seperti yang dibagikan oleh Mas Kasta itu tadi. Nah, buat teman-teman semuanya nih, tadi kan kita juga sudah melihat gimana sih perjalanannya Mas Kasta, gimana sih jatuh bangunnya Mas Kasta dan juga goalsnya Mas Kasta. Nah, kira-kira ada nggak tips buat Mas Kasta biar teman-teman yang ada di rumah ini bisa jadi lebih semangat untuk berjuang, bisa jadi punya energi lagi untuk berjuang meraih impian atau cita-cita mereka seperti itu? Oke. Yang jelas gini, kalau nggak sekarang itu kapan lagi?
selagi kita masih muda, kita masih punya umur, kita masih hidup, kasih yang terbaik, berikan yang terbaik. Dan jangan lupa kalau kamu ingin sesuatu, perkuat hubungan vertikal Mas sama Gusti Allah. Itu penting Mas kayak gitu. Karena setiap kita melangkah itu pasti ada campur tangannya Gusti Allah. Betul. Itu yang saya rasakan gitu. Karena pada saat kemarin saya daftar sekolah, saya melewati tes, saya itu juga melakukan ibaratnya kayak apa ya? Kayak ibadah-ibadah tertentu yang apa ya? Yang menguatkan saya. Itu. Terus jangan sing penting iki apa ya? Yakin karo wani. Nek wis modal yakin, modal wani, mbuh kepiye hasile itu pasti bisa. Yang penting berusaha terlebih dahulu. Iya, dan jangan lupa selalu tanamkan ikhlas. Karena semakin dewasa kita itu semakin kita itu dekat dengan kata ya wis lah. Itu. Sangat dalam ya. Sangat dalam ya. Kadang jeru, kadang yo ora. Yang tadi saya tangkap dari Mas Kasta, kalau kalian itu lagi dalam fase berjuang, itu selagi masih muda ya gas terus aja. Nggak apa-apa, nggak usah takut rintangan-rintangan yang bakal menghalang di depannya gitu. Terus jangan lupa juga kalau kalian sudah usaha tetap dibarengi dengan doa. Perkuat dengan doa. Dan mungkin karena kita juga sudah hampir habis waktunya. Mas. Nggak ada extra time tuh Mas? Nggak ada. Seperti Indonesia lagi malam itu Mas. Kayak Indonesia versi Singapura ya? Iya. Enggak. Karena kita juga udah hampir habis waktunya. Mungkin ada nggak sih pesan atau motivasi buat teman-teman? Ya walaupun dari tadi Mas Kasta sudah memberikan motivasi buat teman-teman ya. Akan motivasi dong pesan Mas jadi bingung. Enggak apa-apa. Mungkin pesan aja buat teman-teman yang mungkin pengen daftar juga kayak Mas Kasta di Politeknik gitu, atau mungkin pengen daftar kuliah di tahun 2022. Silakan. Pesan saya yang paling penting itu adalah persiapkan dirimu dengan baik ya. Nek nggak ada persiapan itu juga modal bejo. Nah, terus juga sama banyak berdoa karena faktor luck itu juga menentukan keberhasilan juga. Betul. Itu. Bejo, berusaha dan luck itu juga berdampingan semuanya. Kita kan nggak ada yang tahu kan. Yang dipilih Tuhan yang seperti apa kan kita nggak ada yang tahu. Rezeki kan udah ada udah ada takarannya sendiri-sendiri buat setiap orang. Oke. Itu ya teman-teman yang bisa saya dapat dari Mas Kasta itu tadi, tetap berjuang terus sampai titik darah penghabisan. Jangan sampai menyerah di tengah jalan. Seperti itu, karena banyak orang-orang yang harus dibahagiakan. Karena ada hati yang harus diperjuangkan. Seperti itu. Betul. Nah, Mas Kasta, karena waktu kita juga sudah habis, sayang sekali ya. Sebenarnya saya masih pengen berbincang-bincang dengan Mas Kasta. Dan nanti juga kita video callan aja. Boleh, sleep call sama deep talk ya. Pacarnya Mas Rizky jangan cemburu ya. Enggak. Oke ya. Dan terima kasih Mas Kasta. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan Gojek Expo Crash 5 ini. Semoga bisa menambah wawasan buat teman-teman semuanya yang sedang berjuang di tahun 2022 untuk mendaftar universitas ataupun kedinasan lainnya seperti itu. Dan terima kasih ya Mas Kasta untuk waktunya, dan terima kasih juga kepada narasumber-narasumber hebat yang sudah hadir pada Gojek Expo ini. Dan saya Rizky Yudastiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.